Tahu nggak yang paling menarik dari kota ini itu apa? Budaya sosial masyarakatnya, culture-nya, atau perbedaan suku dan budayanya, atau mungkin kulinernya. Ya semua itu lumayan lah. Tapi kalian tahu nggak? Yang paling sangar dari kota ini menurutku pribadi adalah sejarahnya. Karena itu, Surabaya punya julukan Kota Pahlawan. Bukan karena di sini tuh tempatnya syuting Avenger atau tempat lahirnya Hulk karena dia warna hijau, enggak, bukan. Karena di sini banyak peristiwa, tempat, tokoh yang erat kaitannya dengan sejarah kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Hos Cokro Aminoto. Dan beliau rumahnya ada di Surabaya, tepatnya di Jalan Penele. Dan sekarang sudah dialihfungsikan sebagai museum. Nah, gimana rumahnya, gimana suasananya di sana, gimana museumnya? Wes gak samsuwen, udah lah. Udah. Lahir dengan nama lengkap Raden Mas Cokro Aminoto, putra dari Cokro Amiseno. Kakeknya yang bernama Cokronegoro pernah menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Dan dari keturunan lain, ada hubungan darah dari Kiai Haji Kasan Besari yang oleh Gus Dur pernah disebut sebagai hulu dari kepemimpinan politik dan agama tingkat nasional hingga saat ini. Pada tahun 1906, beliau pindah ke Surabaya sebagai juru tulis di firma Inggris. Dan pada tahun 1912, beliau bergabung dalam organisasi Sarekat Dagang Islam dan mengusulkan namanya menjadi Sarekat Islam supaya perjuangan bisa meluas ke berbagai hal. Dan karena kepiawaian beliau dalam berpidato, akhirnya pada tahun 1914, Guru Soekarno ini diangkat sebagai Ketua Sentral SI dan memindahkan kantor pusat dari Surakarta menuju ke Surabaya. Bahkan, pada satu kesempatan Soekarno sebagai murid beliau pernah mengatakan, andai saja Cokro Aminoto masih hidup ketika Indonesia masih merdeka, tentu yang jadi presiden bukan saya, melainkan beliau. Jadi sekarang kita udah nyampe di depan rumah Hos Cokro Aminoto. Ini rumahnya sekarang udah jadi museum. Dan ini dulunya selain rumah juga sebagai kos-kosan murid-muridnya juga. Seperti kayak Soekarno tuh tempat kos-kosnya di sini. Ada Muso, tokoh PKI, ada Kartosuwiryo, dan juga ada Semaun. Dan banyaklah tokoh-tokoh yang pernah singgah di sini, entah itu nginep ataupun cuman berdiskusi sama beliau. Gimana di dalam? Langsung kita lihat aja. Cuman lagi Oma iki sangar, cuk. Sangar Oma. Secili iki, tapi memori ini banyak banget. Ayo, gitu. Dan museum ini sekarang sudah dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya. Jadi kalian kalau mau ke sini gampang, cukup daftar di websitenya yaitu www.tiketwisata.surabaya.go.id. Nah, dan di website itu cuma perlu KTP sama NIK doang lah. Dan juga di websitenya itu kalian ya bukan cuma di sini aja, banyak wisata-wisata lain kayak selain museum Cokro Aminoto ada museum pendidikan, ada museum WR Supratman, ada museum olahraga, banyak lah pokoknya. Pokoknya nggak cuma museum, wisata-wisata yang dikelola oleh Pemkot Surabaya. Kalian daftarnya nanti di website itu. Dan sekarang kita udah masuk ke tempat museumnya. Nah, untuk awal itu di tempatnya ruang tamu. Di ruang tamu ini terdapat foto-foto beliau dari tahun ke tahun dan juga ada keterangannya juga di sebelah kiri. Dan ada rumahnya juga ini. Oh, sekolah beliau yang ada di Magelang juga ada di sini. Dan nanti di sebelah kanannya itu ada foto-foto tokoh-tokoh yang pernah ke rumah ini. Itu ada Tan Malaka, ada Haji Agus Salim, ada Kiai Haji Mas Mansur juga gitu. Nanti baru masuk dari ke sebelah kanan, kita masuk ke area
peristirahatannya beliau bersama istri beliau yang bernama Suharsikin. Nah, ini di sini. Tapi kalian kalau mau ke sini nggak boleh tidur di sini ya. Ngawur aja, ngono Cokraminoto iki. Kon mrene kate turu ngawur. Nang omahmu ae. Nah, di sini nih tempatnya. Nah, ini tempatnya apa? Istri beliau, dan ini adalah makam beliau yang ada di Jogja. Nah, ke situ. Kita lanjut ke ruang tengah. Dan di ruang tengah sendiri ini ada pakaian asli host Cokraminoto. Nggak tahu, tapi ini nggak ada keterangan ini dipakai dari tahun berapa sampai berapa. Yang jelas ini kayaknya sama dengan foto host Cokraminoto yang ada di sini tuh di tahun 1923. Sama persis beliau. Lencananya juga, sarungnya juga ini, belangkonya juga ini. Terus baru kita masuk ke ruang belakang. Nah, di ruang belakang ini, teman-teman, ini lemari beliau. Ini kalau kalian lihat filmnya ya, film Guru Bangsa Cokraminoto, ini ada nih lemari ini dan juga tangga ini. Tangga ini adalah kamar untuk anak-anak yang indekos di rumah ini. Ini kamarnya Soekarno, kamarnya siapa? Semaun, siapa lagi? Kartosuwiryo, Muso, ada di sini semua, di situ semua. Jadi dulu selain Soekarno itu belajar pidato dan belajar pendidikan politik di sini, beliau juga bersama keluarga host Cokraminoto belajar teater juga di sini. Dan akhirnya itu Soekarno, ya biasalah cinlok sama anak sulung dari host Cokraminoto. Gokil Soekarno. Pengen tadi Soekarno aku cek. Nah, di ruang belakang di sini baru ada foto-foto anak kos yang ada di Gang Peneleh ini. Nah, ini Kartosuwiryo. Kartosuwiryo adalah salah satu ketua. Ada yang di Jawa Barat itu nama organisasinya DII, yaitu Daurah Islam Indonesia. Jadi beliau ini agak terobsesi menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Nah, gitulah. Nah, ini Haji Alimin. Haji Alimin ini termasuk salah satu pendiri dari SDI dan juga tokoh dari waktu itu masih PKH, Partai Komunis Hindia. Dan ini adalah Muso. Ini Muso ini juga tokoh komunis juga, sama dengan juga Semaun. Dan ini adalah Semaun dan Darsono. Jadi dulu tuh kalau masih Soekarno masih sekolah di HBS gitu ya, itu tuh yang kalau Soekarno dibully atau diganggu sama teman-temannya nih, Mas Muso ini yang suka ngebelain Pak Soekarno. Dan Kartosuwiryo adalah sahabat kerap beliau. Jadi meskipun beda sekolahan, tapi Soekarno tuh kayaknya lebih akrab sama Kartosuwiryo gitu. Kalau lihat dari filmnya. Dan juga kalian bisa baca di buku, namanya bukunya Seteru Satu Guru. Nah, di situ tuh ya gitulah antara Muso, Soekarno sama Kartosuwiryo di situ. Dan ya agak tragis sih, pada akhirnya tiga sahabat ini saling membunuh gara-gara politik dan yang lain-lain gitulah. Ini Soekarno di waktu muda. Persis aku gak sih? Aslinya persis aku lucu. Cocok sama aku. Nah, di sini juga ini foto-foto dari host Cokraminoto. Ini Kongres Islam 1913. Ini kok, oh iya, sama aja gitu. Ini adalah surat kabar dari SI sendiri, SI. Dan SI itu kalau kalian tahu namanya bukan SI awalnya. Pendirinya itu termasuk salah satu pendirinya adalah siapa tuh? Aduh, Mingke yang ada di Bumi Manusia. Siapa rek? Tirto Adisuryo atau Mingke itu. Namanya dulu adalah SDI, yaitu Sarekat Dagang Islam. Awalnya organisasi ini didirikan untuk melindungi pedagang-pedagang Islam yang waktu itu kan agak didiskriminasi gitulah. Sedangkan orang-orang kulit putih dan orang-orang kayak orang Arab, orang Islam, orang Arab, orang Cina itu rakyat kelas tengah masih ya, di bawahnya Belanda. Baru di bawahnya lagi itu orang Islam dan pribumi. Makanya didirikanlah itu Sarekat Dagang Islam. Nah, waktu tahun 1912
Sarekat Dagang Islam sempat dibekukan oleh Belanda karena dicurigai bikin bentrokan-bentrokan dan kerusuhan-kerusuhan gitulah. Dan waktu itu maka dibekukan. Waktu dibekukan itu maka ketua SDI beliau sowan ke Hos Cokroaminoto, lalu dia ya sedikit merayu Hos Cokroaminoto untuk masuk ke SDI. Dan atas rekomendasi Hos Cokroaminoto, SDI diganti dengan Sarekat Islam. Awalnya adalah Sarekat Dagang Islam diganti dengan Sarekat Islam. Itulah, supaya kan awalnya buat dagang. Nah, sekarang di dagangnya itu dilepas supaya ranah perjuangan dan dakwahnya itu lebih meluas, nggak cuma perdagangan, ada pendidikan, ada ekonomi, dan juga tentunya politik perjuangan waktu itu. Dan Hos Cokroaminoto sendiri itu punya julukan yang disematkan oleh salah satu media Belanda terbesar waktu itu, yaitu De Ongekrone van Java, yaitu artinya Raja Jawa tanpa mahkota. Itu juga diamini oleh warga sekitar sini juga, karena beliau adalah pemimpin organisasi pribumi terbesar di Hindia Belanda waktu itu. Anggotanya tuh bisa mencapai 2,5 juta, bayangin, pribumi di zaman penjajahan. Makanya beliau dijuluki sebagai De Ongekrone van Java. Karena itu. Tapi kalau misal beliau jadi pemain sepak bola gitu ya, mungkin julukannya adalah De Ongekrone van Persie. Dan kenapa waktu itu organisasi Sarekat Islam itu bisa membeludak segitu banyaknya sampai jutaan anggotanya gitu? Karena yang diperjuangkan adalah persatuan dan kesetaraan. Makanya buku beliau itu judulnya adalah Sosialisme dan Islam, penggabungan itu antara. Jadi beliau adalah ya agak berpaham kiri tapi sosialisme. Dan langkah-langkah beliau tuh sebenarnya sederhana gitu. Jadi zaman dulu tuh cuman priai yang boleh pakai dasi kupu-kupu, pakai jas. Dan waktu ada SI, itu semua orang boleh pakai dasi, pakai jas, tanpa memandang dia anaknya bupati, anaknya raja, atau gimana gitu. Selain itu juga ada batik-batik tertentu. Jadi zaman dulu tuh kayak batik parang rusa dan batik-batik yang bersifat kerajaan itu nggak boleh dipakai oleh rakyat jelata. Yang boleh pakai ya cuman orang-orang tertentu. Tapi waktu itu Hos Cokroaminoto bilang tuh, semua orang sama rata, tidak ada manusia yang dipandang setengah, tidak ada manusia yang dipandang sepertiga manusia, semua manusia utuh itu. Dan panjinya waktu itu adalah Islam. Kenapa Islam? Karena nasionalisme tuh kita belum kenal kata nasionalisme, kata Indonesia itu belum ada Mas Yan di tahun-tahun itu. Beberapa kali ada yang menyebutnya terus, kayak Tan Malaka contohnya. Tapi nasionalisme persatuan itu belum ada, makanya tonggak awalnya adalah Islam. Gitu, keren kan ya? Kayak satu Islam bisa menyatukan tuh berbagai kelas, berbagai golongan, itu disatukan oleh Islam waktu itu dengan tangan dingin Hos Cokroaminoto. Ya agak sedih aja kalau sekarang tuh justru Islam satu tapi dipecah-pecah dan saling bertikai. Padahal waktu itu Islam adalah simbol persatuan. Baik saya tak keren lah. Jadi udah sekian gitu aja video kali ini. Dan aku cuman mau bilang, aku bukan orang yang pinter sejarah, yang ahli sejarah, atau yang kayak gimana-gimana. Tapi aku cuman orang yang suka sama sejarah, makanya aku bikin konten ini. Dan aku harap di kolom komentar adalah tempat diskusi sehat bagi kita semua. Kalau aku ada salah dengan penjelasanku tadi, kita diskusi bareng-bareng. Kalau kalian setuju, apa pendapat kalian, dan data-data tambahan, kita diskusi bareng di kolom komentar secara sehat. Dah gitu aja, saya Amir Ahmed. Dan seperti biasa, jangan lupa, udah.